Ya, sudah 3 pekan SPBU swasta tak kunjung mendapat pasokan BBM dan menyebabkan banyak SPBU swasta sepi pembeli. Dan yang terbaru, Menteri SDM Bahlil Lahadalia malah mengusulkan agar SPBU swasta membeli stok BBM murni ke Pertamina. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kosongnya stok BBM selama berminggu-minggu? Malam ini kita akan bahas lebih dalam dengan dua narasumber kami, ada Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI, fraksi Golkar, dan Tulus Abadi, Ketua Forum Berdaya Indonesia. Selamat malam Pak Bambang, selamat malam Pak Tulus. Sebelum saya ke Pak Bambang, saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, ini selama 2 pekan setidaknya BBM di SPBU swasta kosong. Apakah ada hak-hak konsumen yang dilanggar soal ini? Ada apa Anda lihat? Ya tentu saja. Karena kan di dalam proses transaksi jual beli kan konsumen harusnya mendapatkan satu kenyamanan ya, baik dalam konteks barang ataupun jasa. Dan di sini ketika kita mau membeli kemudian tidak ada kan tentu akan merasa dikecewakan dan dirugikan. Tapi memang dalam hal ini konsumen juga mesti punya hak pilih dan juga harus tahu duduk persoalannya. Kenapa kemudian ini mengalami kekosongan ya? Karena kan sebenarnya kalau tadi dikatakan Pak Bahlil, saya kira kalau pemerintah sudah memberikan kuota 110% dan sekarang sudah habis, ya sudah, itu kan risiko korporasi. Artinya kalau korporasi konsisten untuk melayani konsumennya, ya dia harus stok baru dong, agar konsumennya terlayani kembali dan tidak mengecewakan konsumen. Kalau mau nambah stok baru, mereka harus izin dulu dari pemerintah, Pak? Ya, ini kan semua memang harus ada izinnya. Tadi kan gini, kuotanya sudah diatur kan 110%. Nah, sudah habis. Nah, mengapa habis itu juga diusut. Kenapa sudah habis dan mau minta lagi gitu loh. Karena kan semua harus ada kuota kan. Nah, 110% ini ketika habis ya harus mencari jalan keluar yang lain. Kalau SPBU swasta memang konsisten ingin melayani konsumennya dengan produk yang dia jual. Nah, ini yang saya kira saya melihat dari sisi korporasi begitu. Nah, kalau kemudian ini kan saya menduga beberapa kali isu ini terus terbaru ya. Dalam waktu dekat mungkin awal tahun lalu. Dan saya melihat ini kayak ada perang dagang. Antara SPBU swasta khususnya ya yang merasa ingin tadi merebut pasar, ya, merebut pasar karena pasarnya sudah dianggap baik gitu. Nah, kenapa habis? Menurut logika saya dan juga data yang saya peroleh, karena ini kan selama dalam kasus kemarin ada kasus oplosan gitu ya, yang menimpa BBM-nya Pertamina, itu kan kemudian ada migrasi ke SPBU swasta yang cukup signifikan. Nah, migrasi itulah yang tidak diantisipasi oleh SPBU swasta, yang kemudian sudah dikasih stok 10% dari 100 tadi menjadi 110%, harusnya kan sangat cukup. Kalau memang bisnis plan-nya terkelola dengan baik dan sudah dimitigasi. Nah, ini kan ada proses migrasi yang signifikan, kemudian stoknya habis, mau minta lagi. Ya silakan, tapi kalau minta lagi tentu dengan prosedur yang berbeda yang mungkin lebih mahal dibanding prosedur seperti yang biasanya. ditawarkan oleh Menteri Bahlil, begitu ya maksud Anda? Ya, saya kira itu ada logikanya ya, karena kan BBM ini kan dikelola dengan dasar hajat hidup orang banyak dan konstitusi gitu. Oke, baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, 3 pekan BBM di SPBU swasta itu kosong. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tulus juga, kita mau tahu sebenarnya duduk perkara awal kenapa bisa terjadi ya, seperti swasta kayak meleset hitungannya, terus kemudian tampaknya swasta juga tidak mengiyakan tawaran dari pemerintah. Nah, ini kan saya melihat ini terkait dengan proses bisnis ya. Sebetulnya semua badan usaha swasta yang pemain SPBU ini, mereka itu sebetulnya kan harus punya perencanaan bisnis. Ya. Kemudian juga terkait dengan kuota impor mereka, ini kan mereka sendiri yang mengajukan kepada pemerintah. Lalu kemudian secara umum ini kan ada 5 badan usaha yang diberikan kuota impor, mereka sendiri yang mengajukan. Lalu kemudian ini dimasukkan di dalam neraca komoditas negara. Jadi ini terencana dengan baik. Mereka yang mengajukan, kemudian disetujui, dimasukkan dalam neraca komoditas bensin namanya. Nah, lalu kemudian diberikan lagi keistimewaan, mereka boleh menambah 10%. Nah, kalau saya lihat ini senada dengan yang disampaikan Pak Tulus, ini mungkin apakah
SPBU ini kasihkan dia, ya kan, sehingga situasinya seperti ini. Tetapi yang jelas adalah memang di satu sisi pelayanan kepada masyarakat, walaupun ini adalah merupakan barang komersil, bukan barang subsidi, ya. Bukan PSO. Tetapi ya kita tetap harus mengatur itu. Nah, saya pikir win-win itu sudah diberikan. Nah, saya cek tadi kepada Dirjen Migas. Ini gimana progresnya? Kan ada ide dari Pak Menteri terkait dengan bagaimana kuotanya sudah habis ini, lalu mereka boleh pengadaan BBM-nya melalui Pertamina, dalam hal ini Patra Niaga. Apa yang diambil? Ada dua tawaran kan. Pertama, apakah itu final product? Yang kabarnya mereka belum setuju nih. Tapi kalau best fuel, oke. Tapi jangan terlalu lama. Maksud kami itu kan begini. Ini para badan usaha swasta jangan ngulur-ngulur. Jangan kemudian pada akhirnya ini menjadi terlalu gaduh. Karena barang ini sebetulnya mereka ini kan cuma hadir, cuma ada di kota-kota besar saja. Oke, Pak Bambang, kalau saya potong, artinya pihak swasta sudah mengiyakan untuk membeli best fuel ke Patra Niaga? Mereka baru menyatakan ketertarikan, tetapi saya cek lagi, ya, saya cek tadi ke Dirjen Migas dan juga kepada Patra, termasuk kuota untuk kebutuhan pun mereka belum sampaikan. Jadi ini kan kita jangan terlalu berlama-lama. Segera saja, jangan kemudian seolah-olah situasi ya dibenturkan antara pemerintah dengan konsumen masyarakat. Jangan, udah putusin aja, ya negosiasi saja karena ini best fuel. Nanti keuntungannya apa? Mereka tinggal memblended ya itu dengan zat aditif yang merupakan kekhususan, sehingga itu memang betul-betul menjadi produk mereka. Oke, tapi kalau dalam kasus seperti ini, Pak Bambang, yang namanya konsumen sekali lagi kan harusnya punya pilihan. Kenapa mereka memilih ke Shell misalnya, bukan ke Pertamina? Itu biasanya kan mereka punya pertimbangan. Kalau kondisinya seperti ini, bukankah seperti mengabaikan kebutuhan dari konsumen? Ya, saya pikir begini, kita kan sekali lagi tidak mengabaikan juga kesempatan daripada SPBU swasta tersebut untuk pengadaan mereka. Tetapi ini kan persoalan cara. Caranya adalah silakan best fuel yang merupakan bahan baku. Ini sama standar RON 92, ya kan, RON 98, RON 95, ini sama. Tinggal beli saja melalui Patra, tinggal runding saja harganya yang tidak merugikan konsumen. Ini kan persoalan proses bisnis. Legowo saja, maksud saya, jangan kemudian gara-gara ini, sorry ya, seolah-olah nanti pemerintah dibenturkan dengan masyarakat. Jangan, udah, ini proses bisnis. Ataukah mungkin begini, Pak Bambang, kita tahu yang namanya bisnis kan maunya untungnya gede. Nah ini kalau beli di Patra Niaga mungkin kemahalan mungkin atau gimana? Atau mungkin ada kebijakan tertentu saya bisa hitung-hitungan biaya supaya nggak lebih mahal jadinya harga jualnya mereka mungkin ke pasar. Betul, saya pikir ini kan juga menjadi satu momentum. Kita juga mendesak segera udahlah ini SPBU swasta nego yang cepat lah dengan Patra. Yang penting ini win-win lah seperti itu. Jangan kemudian situasi ini digoreng. Ingat bahwa SPBU swasta ini market share-nya cuma 6% dari kebutuhan nasional kita. Ya, jadi memang mereka ada di kota besar, tapi jangan kemudian ini menjadi gaduh. Tapi kita dengan tidak ingin mengabaikan juga apa yang menjadi harapan masyarakat yang memang mungkin misalnya menjadi loyalis merek tertentu misalnya. Itu terbuka, kita nggak ada masalah. Cuman jangan juga berlama-lama. Runding saja dengan Patra, selesai kok. Jadi kebutuhan mereka terhadap produk mereka tidak terganggu penyediaannya, speknya juga tetap spek mereka. Oke. Baik, Pak Tulus, kegaduhan berlarut-larut, bagaimana melihat tanggapan dari pemerintah mengatasi masalah ini dan meredam kekhawatiran dari konsumen? Ya, pertama mestinya kan ini aksi korporasi ya. Harusnya pihak pengusaha swasta tadi juga memberikan penjelasan yang clear kepada masyarakat terkait dengan duduk persoalan yang terjadi. Ada apa sebenarnya? Baik di bisnis akhirnya maupun dari hulunya. Kenapa kemudian terjadi seperti ini dan solusi yang harus dilakukan seperti apa? Karena kan negara sudah hadir dengan adanya misalnya SPBU Pertamina yang begitu banyak. Kemudian ada SPBU swasta. Silakan semua sudah diberikan satu regulasi yang cukup clear ya. Kan kalau ada klaim bahwa ini monopoli, tidak, karena kan Undang-Undang Migas sudah jelas mengatur adanya privatisasi, adanya SPBU Pertamina, ada SPBU swasta juga berbagai merek, itu kan bukti tidak ada monopoli gitu. Jadi kalaupun monopoli kan monopoli yang sifatnya alamiah, juga itu tidak masalah. Nah, sebenarnya itu yang mesti dijelaskan kepada masyarakat kenapa ini terjadi. Dan saya kira juga kalau tadi Pak Bahlil berkali-kali mengatakan ini hajat hidup orang banyak, sebenarnya konteksnya kan itu juga harus dijelaskan, karena kan
kebutuhan BBM nasional kita itu jauh lebih tinggi dibanding produksi nasional kita. Ya, lifting minyak kita nggak pernah naik. Lifting minyak kita jauh dari itu Jauh. kan. Kita hanya 600-an sekian ya Pak. Kemudian kebutuhan kita hampir 1,7 Mayoritas masih juta impor. barel. Nah itu kan impor. Nah kalau tidak dikendalikan, tidak ada kuota, itu nanti impornya makin jebol. Oke. Devisa kita makin terkuras dan mungkin subsidinya juga makin terkuras sehingga ketika swasta sudah diberikan kuota 100%, bahkan kemudian ada 10% dan semua sudah terbeli, ya sudah. Oke. Itu kan dalam konteks untuk negara agar tidak bleeding di dalam impor BBM. Ingat, devisa kita, rupiah kita habis untuk impor BBM yang setiap hari itu hampir 1,6 juta atau bahkan 1,7 juta barel per hari. Oke, Gitu. baik. Terkait dengan solusi pemerintah, justru muncul dugaan adanya monopoli pasar. Nanti kita bahas, saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Pak Bambang, solusi yang diberikan pemerintah justru memantik dugaan upaya monopoli pasar. Jawaban Anda? Monopoli pasar oleh siapa? Ya, dari plat merah lah, dari pemerintah. Sebetulnya bagaimana kita bisa mengatakan ini monopoli atau tidak? Barang ini urusan 6% market share dengan 94% market share. Ya. Kan memang Pertamina diberikan amanat oleh negara untuk mendistribusikan BBM, termasuk yang PSO, yang bersubsidi maupun yang non-subsidi. Pertamina punya 6.000 lebih SPBU seluruh Indonesia, Pertashop juga 6.000 lebih, lalu SPBU milik swasta itu total se-Indonesia tidak lebih dari 400 SPBU. Nah, maksud kami itu begini intinya, silakan ini ya persoalan yang ada di kota ya, ini diselesaikanlah dengan pendekatan B2B. Sebetulnya sudah diberikan solusi bahwa mereka di dalam pengadaan untuk BBM mereka silakan berkolaborasi bahasanya kan dengan Pertamina, dengan Patra. Bahannya beli dari Patra karena kenapa? Mereka punya kuota impor kan sudah habis, sudah ditambah 10% sudah habis. Silakan beli dari Patra, lalu kemudian mereka blending sendiri dengan segala kekhususan yang ada pada zat aditif yang mereka punya, sehingga tetap ciri khasnya tidak berubah, kualitas tidak berubah. Nah sekarang kami dorong lah ya, dua hal. Pertama, segera duduk satu meja Dirjen Migas dengan SPBU swasta dan Patra Niaga untuk menentukan kuota sampai akhir tahun sebetulnya berapa. Itu satu. Yang kedua soal harga, runding lah. Jangan persoalan bisnis kalian ya, lalu yang dikorbankan masyarakat. Lalu kemudian seolah pemerintah tidak aware. Oh jangan begitu, jangan dibenturkan lah. Maksud kami itu ini udahlah. Ini hanya proses bisnis saja, jangan digoreng-goreng. Saya juga kasihan misalkan. Digoreng-goreng, siapa yang goreng-goreng? Nah itulah, atur sendirilah seperti apa bahasanya seperti itu. Jadi intinya kita jangan sampai membuat gaduh lah ya. Oke. Intinya poinnya seperti itu. Ini proses bisnis, kemudian jangan sampai kemudian ada yang dibenturkan ya, seperti itu. Ada pertanyaan dasar sih Pak Bambang. Kenapa kuota swasta harus diatur? Dasar hukumnya apa? Ya, tentu ini kan barang komersil dan menguasai hidup hajat banyak orang banyak. Tentu harus diatur juga. Ingat bahwa ini kan tentang hajat hidup orang banyak. Dan ini sudah ditentukan di dalam peraturan kita dan juga ditentukan di dalam neraca komoditas barang, yaitu bensin. Ya sudah ditentukan, kalau enggak barang ini membanjir, bagaimana? Tetapi kalau lewat Patra, ya lewat Pertamina, semua kan diatur, itu negara. Negara. Ya kadang-kadang itu menyangkut APBN juga sih, APBN. karena ada tugas PSO kan. Betul. Jadi ini harus diatur, tidak boleh bebas begitu saja. Tetapi tentu kita dengan tidak mengabaikan kesempatan daripada swasta tersebut untuk menikmati untung. Kita tidak membatasi itu, tetapi dengan cara yang memang sudah diatur sesuai dengan regulasi. Oke, Pak Tulus, swasta itu dibatasin karena seperti tadi dikatakan bahwa untuk kestabilan diatur bukan dibatasi. Diatur, Yeah. diatur untuk kestabilan energi nasional. Betul. Gitulah, gitu. Ya sebenarnya kan bukan hanya swasta. Pertamina ataupun kuota BBM untuk nasional kan memang dikendalikan. Ya karena ada kewajiban subsidi dan lain-lain di sana. Ya kan ini tadi saya katakan, impor kita sudah sangat tinggi terhadap BBM. Nah oleh karena itu kan harus ada pengendalian ketat agar tidak semakin tinggi, tapi juga pemerintah harus berupaya menaikkan lifting dan segala macam sehingga ketergantungan impor itu bisa dikurangi. Jadi bukan hanya swasta yang dibatasi ataupun diatur, tapi konsumsi secara nasional pun kan pemerintah memang akan mengendalikan, mengatur ya, baik untuk BBM, untuk gas LPG dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut devisa yang sangat besar dan menyangkut kemandirian energi.
Kalau ya. kita selalu ribut soal impor yang kurang, jangankan swasta ya Pak, kalau misalnya kita rangkum beberapa kali juga terjadi kesalahan kalkulasi sehingga harus melakukan impor migas lagi, itu bolak-balik sering terjadi. Nah, soal lifting migas tadi, artinya Anda melihat pemerintah ini serius nggak sih meningkatkan lifting migas gitu, supaya Ya. mengurangi ketergantungan ke impor? Karena kalau mau dibatasin pun, kalau permintaannya naik kan nggak mungkin juga. Sebenarnya lifting itu juga bukan hanya dari impor, tapi juga kemampuan dalam negeri dengan pembangunan kilang-kilang yang ada kan. Nah itu, membangun Dan segala kilang macam maksud itu kan, sekarang sudah selesai atau belum? Ini Komisi 7 Nah, bisa, ini nanti Komisi 12 ini ya, bisa mengontrol itu sehingga kilang minyak sebagai infrastruktur bisa kemudian menghasilkan minyak yang kita pakai, tetapi kan tetap itu mentahnya dari luar juga kan, yang juga kita ujung-ujungnya juga masih ada impor. Pak Bambang, lifting migas kita ini tidak pernah menunjukkan yang namanya kepuasan lah untuk kita, karena kan kebutuhannya kita dengan jumlah yang bisa disediakan itu lebih sedikit begitu. Jadi artinya kapan ini DPR Komisi 12 mungkin lebih menekankan kepada SDM aktif begitu, biar tidak ketergantungan dengan impor, kita nggak ribut-ribut lagi nih soal hal yang kayak gini. Begini, kabar baiknya adalah di tahun 2025 ini, untuk pertama kali sejak 7-8 tahun ini ya, itu kita punya lifting minyak naik sesuai dengan asumsi makro yang ditetapkan di APBN. Jadi mendapat laporan itu sekarang sudah rata-rata sekitar 608 sampai 609 barel per hari. Asumsi makro APBN itu 605. Ini satu prestasi. Jadi selama ini natural decline ini menjadi hambatan kita. Nah, ini di sektor hulu. Nah, kita sudah menunjukkan komitmen di dalam bagaimana untuk mengatasi itu. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang kita perbincangkan saat ini kan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini variabelnya banyak lagi nih. Ya, jadi yang jelas tentu sekali lagi sampaikan Pak Tulus, saya sangat setuju bahwa negara ini ingin mengatur jangan sampai impor berlebihan jebol. Ya. Harus diatur lah, jangan sampai terlalu bebas barang ini. Nah, intinya itu saja. Jadi dengan upaya-upaya yang dilakukan sekarang ini, saya pikir kita ada harapan dan memang menuju kepada bagaimana perbaikan itu semua. Jadi saya pikir persoalan ini yaitu tentang bagaimana pengaturan saja. Jadi dan terkait ini kan Mbak, sebenarnya kan ya nanti kita tunggu, kan Presiden Prabowo berjanji kan selama 5 tahun ke depan, ini sudah tinggal 4 tahun ya, itu kan ada kemandirian energi dan juga kemandirian pangan. Nah, ini dua hal ini kita monitor 4 tahun ke depannya, apakah kita bisa mandiri di energi, juga masalah BBM atau juga pangan. Nah, ini sangat-sangat mendasar bagi kebutuhan masyarakat dua produk ini. Oke, Pak Bambang, tapi ini singkat saja. Jadi rekomendasi dari DPR ke SDM apa? Karena sebenarnya per 25 Februari kemarin, Kementerian mengatur izin impor BBM sebelumnya berlaku untuk 1 tahun menjadi 6 bulan. Dan tampaknya ini mengganggu korporasi sehingga terjadi kelangkaan ini. Saya pikir enggak, saya cek tadi kepada Patra, pengaturan impor itu seperti ini, bahwa impor itu kuotanya 1 tahun. Tetapi evaluasinya per 3 bulan. Nah, kemudian saya pikir tadi saya tanya, enggak Pak, tetap masih seperti itu? Tetap, nggak ada perubahan? Evaluasi. Jadi bukan kuotanya tetap seperti itu, dan itu dicantumkan dalam neraca komoditas. Nah, jadi saya pikir hari ini closing statement ya. Nah, ya. Jadi saya pikir intinya, yuk ini para SPBU swasta segera legowo lah, jangan mikir cuan terus nih. Kita terus terang nih, pelayanan kepada masyarakatnya harus diutamakan. Namanya bisnis maunya untung, Pak. Ya seperti itu kan, tetapi ingat jangan kemudian juga dibenturkan antara pemerintah dengan masyarakat. Selama ini udah baik, ya kan, kuota sudah diberikan, tambah lagi 10%, silakan. Kalau untuk sisa tahun berjalan, itu dibicarakan dengan Patra, kemudian best fuelnya tinggal dirundingkan harganya berapa, lalu mereka blending dan jual kepada masyarakat melalui tenan-tenannya. Oke, kita berharap? Ya, saya satu poin bahwa kepercayaan masyarakat sebagai konsumen harus dikembalikan, baik oleh SPBU swasta ataupun juga SPBU Pertamina. Artinya ini juga harus menjadi, dua-duanya harus melakukan rebranding. Ya, jangan sampai kepercayaan itu hilang karena kasus-kasus seperti ini, baik itu untuk swasta ataupun juga Pertamina. Ya, jangan terulang lagi, itu harapan kita. Masalah ini dapat segera selesai. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Tulus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.